لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya sehingga di malam hari ini kita dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis ini untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Akhta Ba'dil Muslimin fi Tauhidi Rabbil Alamin, atau kekeliruan-kekeliruan sebagian kaum muslimin berkaitan dengan masalah tauhid kepada Rabbul Alamin. Nah, itu anak-anak bikin majelis sendiri. Ayo, mencar sana. Jangan bikin majelis sendiri. Setelah pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang kesalahan sebagian kaum muslimin berkaitan dengan di mana Allah. Mereka meyakini ada yang mengatakan Allah di mana-mana, atau Allah itu ada namun tidak boleh ditunjuk Allah itu di tempat di atas arsy, tidak boleh kata mereka. Ada yang mengatakan Allah itu bersatu dengan wali-walinya, manung dalik kaula Gusti. Ya, maka dibantah oleh beliau bahwa yang benar Allah fis sama, Allah berada tinggi di atas langit, di atas arsy-Nya. Sekarang kita masuk al-khata'us sadis, kekeliruan yang keenam, dha'fu aqidatil wala wal bara. Termasuk kekeliruan dalam masalah tauhid adalah sebagian kaum muslimin itu lemah pemahamannya terhadap akidah al-wala wal bara, yaitu benci dan cinta. Membenci orang-orang beriman dan mencintai orang-orang beriman dan membenci orang-orang kafir. Kenapa ini masuk dalam pembahasan tauhid? Karena orang yang mentauhidkan Allah, maka dia mencintai semua orang yang mentauhidkan Allah juga. Kalau dia benar menyembah kepada Allah dengan baik, dengan benar, maka pasti dia akan mencintai siapapun yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, dia pasti akan membenci siapapun yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti gimana cinta sama orang yang tidak mengakui Allah sebagai Rabb? Antum punya apa misalnya? Antum mungkin punya perusahaan, punya toko. Tapi dia tidak mengakui antum sebagai pemilik toko tersebut. Berarti antum dianggap dusta. Maka seperti ini tuduhan serius tidak?
Tuduhan serius. Maka demikian juga orang yang tidak meyakini Allah sebagai Tuhan, Allah sebagai sesembahan yang hak, sehingga dia menyembah kepada selain Allah, tentu kita nggak ridho. Kok Tuhan kita, sesembahan kita gak dianggap, gak diakoni. Demikian juga Nabi kita SAW gak dianggap, gak diakoni sebagai Nabi. Maka pantas gak kita cinta sama orang ini? Kalau kita cinta sama orang seperti ini, berarti kecintaan kita kepada Nabi SAW patut dipertanyakan. Tenanan cinta nggak inti sama Nabi? Ngerti ya maksudnya ya? Ini kelaziman lah. Orang yang cinta kepada Allah pasti membenci orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang yang cinta kepada Rasulullah SAW pasti benci orang-orang yang mengkufuri Nabi SAW. Otomatis itu sudah. Antum bisa lihat cinta yang tulus itu seperti para supporter bola. Supporter bola itu cintanya tulus, meskipun salah ya. Tapi kalau kita bicara tentang cinta, mereka itu tulus mencintai tim favoritnya. Sehingga apakah mungkin ketika tim favoritnya ini tanding sama tim lain, ketika tim lain mencetak gol, mungkinkah dia gembira? Hah? Pantas gak kayak gitu? Dipertanyakan oleh konco-konco ya, kok iki temenan supporter awan dhewe apa gak sih? Kok sing kono mlebokno kok kon sing girang? Patut dipertanyakan. Ketika tim lawan menang, apakah mungkin? Ya, apakah mungkin kita akan bergembira? Ya, apakah mungkin orang yang katanya ngakunya supporter ini akan bergembira ketika tim lawan menang? Tentu tidak. Nah, apalagi kalau dengan cara yang dolim. Maka semua yang beribadah kepada selain Allah itu dolim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menyembah Yesus, yang menyembah patung-patung, dewa-dewa dari semua agama, mau Nasoro, mau Hindu, mau Buddha, ya itu menyembah kepada sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Maka mereka sejatinya berbuat dolim. Maka nggak sudi kita berikan kecintaan kepada mereka. Harusnya kita membenci mereka. Jadi kajian kita ini menebar kebencian. Oh iya jemaah. Ya, Ustadz kajiannya kok menebar hate speech. Ya jadi nih saya jawab ujaran kebencian. Iya jemaah, ini bagian akidah. Kalau dikatakan bahwasanya ini adalah menyeru kepada kebencian, iya. Kita menyeru kaum muslimin untuk membenci orang-orang kafir. Ini bagian dari tauhid, konsekuensi dari akidah. Gak boleh mencintai orang-orang kafir, harus membenci mereka, memusuhi mereka. Tapi nanti ada rinciannya ya. Karena ahlu sunnah sebagaimana sifatnya pertengahan dalam masalah ini. Tidak hulu berlebih-lebihan dalam membenci orang kafir. Seperti siapa yang berlebih-lebihan membenci orang kafir? Khawarij. Iya, sampai menumpahkan darah mereka tanpa hak. Ini hulu berlebih-lebihan. Tapi tidak pula meremehkan seperti orang-orang liberal ya, yang mereka berikan loyalitas kecintaan kepada orang-orang kafir sebagaimana mereka berikan kecintaan itu kepada kaum muslimin. Bahkan menyamakan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir. Tidak ada bedanya antara Islam dengan non-muslim katanya. Naudzubillah. Maka Ahlussunnah pertengahan. Ya proporsional. Kita membenci orang-orang kafir pada porsinya. Kita mencintai orang-orang beriman ada porsinya. Tapi sebelum kita masuk kepada pembahasan ini, atau apa kita baca dulu di sini. Mulakhasu hadhil aqidah, secara ringkas, poin yang kelima ini adalah hubbu ahlil iman ala qadri ma indahum minal iman. Secara ringkas, maksud daripada al-wala adalah mencintai orang-orang beriman sesuai dengan kadar keimanan yang ada pada mereka. Maksudnya, semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi pula kecintaan kita kepada dia. Semakin rendah keimanan seseorang,
maka semakin redup juga kecintaan kita pada dia. Kan secara asal kita mencintai semua muslim ya. Semua muslim kita cintai. Tapi apakah sama muslim yang taat dengan muslim yang ahli maksiat? Apakah sama porsi kecintaan yang kita berikan? Sama? Beda. Sesuai dengan kadar keimanan dia. Wa bughdul kuffar mutlaqon. Tapi kalau membenci orang kafir, itu harus dibenci secara mutlak. Tidak boleh ada kecintaan pada mereka. Wa ahlul bidah mutlaqon. Membenci ahlul bid'ah secara mutlak ala qadri bid'ahihim. Tapi sesuai dengan kadar bid'ahnya. Karena namanya bid'ah ini berjenjang-jenjang, bertingkat-tingkat. Antum sama nggak membenci ahlul bid'ah dari kalangan Rafidhah dengan ahli bid'ah dari kalangan Asy'ariyah misalnya? Apakah sama kebencian antum? Tentu berbeda. Nah, Rafidhah yang lebih berat karena mereka lebih sesat, lebih parah bid'ahnya, bahkan sampai kufur kata para ulama. Wa amma ahlul ma'asi ala qadri ma'asihim. Demikian juga pelaku maksiat kita benci, tapi sesuai dengan kadar maksiat yang dia lakukan. Peminum khamr sama pecandu narkoba, dua-duanya antum benci, tapi apakah sama kadar kebencian antum? Tidak. Lebih besar maksiatnya, lebih besar kebencian antum kepada dia. Pecandu narkoba sama pengedar narkoba, mana yang lebih besar kebencian antum? Pengedar. Pengedar sama produsennya, produsennya, dan seterusnya. Intinya semakin besar kemaksiatan, maka semakin besar kebencian antum. Ya. Hadhihi hiya aqidatul wala wal bara wa manzilatuha fi syar'i 'azimah. Inilah secara ringkas akidah al-wala wal bara, dan tentang akidah al-wala wal bara ini kedudukannya di dalam syariat sangat besar. Jadi jangan dianggap perkara sepele. Jangan dianggap ini urusan hati, Ustaz. Terserah saya cinta kepada siapa, saya benci kepada siapa, ini urusan selera hati. Oh, nggak bisa. Sampai urusan cinta dan benci diatur di dalam agama kita. Kepada siapa kau berikan kecintaanmu dan kepada siapa kau berikan kebencianmu, ada aturannya di dalam agama kita. Maka kita cinta dan benci tolak ukurnya harus lillah wa fillah. Nggak boleh kita mencintai dan membenci, itu tolak ukurnya adalah hal-hal lain selain Allah dan Rasulnya. Misalnya, ini berkaitan agama ya, bukan berkaitan dengan dunia. Kalau berkaitan cinta dan benci berkaitan dengan dunia, ini nanti akan ada pembahasan khusus. Tapi yang kita maksud di sini adalah cinta dan benci berkaitan dengan agama. Contoh, kita bikin ormas, misalnya ya, atau bikin partai. Partainya Al-Hikmah, Said Al-Hikmah. Misalnya, ojo kayak temenan loh ya. Bahaya tuh. Maka setiap muslim yang join sama partai kita, yang terafiliasi dengan partai kita, maka dia kita cintai. Kita loyal kepada dia. Bagaimanapun akidahnya dia, bagaimanapun penyimpangan dia, nggak masalah. Yang penting dia berada di atas satu payung partai yang sama dengan kita. Maka kita berikan kecintaan kepada dia. Sebaliknya, muslim yang nggak terafiliasi dengan partai kita, dengan organisasi kita, dengan yayasan kita, maka kita benci, kita berlepas diri dari dia, meskipun dia orang yang taat kepada Allah. Meskipun dia orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena dia nggak join sama partai kita, nggak terafiliasi sama partai kita, maka kita berikan barok kebencian kepada dia. Ini namanya apa? Hizbiyah. Ini namanya fanatik kelompok. Membangun wala wal barok di atas organisasi, di atas kelompok. Ini haram. Nggak boleh, ini bid'ah.
atau membangun wala wal bara di atas ketokohan seseorang. Yang mencintai Pak Fulan ini, maka dia adalah orang yang saya cintai. Tapi kalau ada orang yang membenci Pak Fulan ini, berarti saya membenci dia. Naudzubillah. Tolak ukurnya person, tokoh, ustadz, kiai. Tolak ukur wala wal bara. Enggak. Ahlus sunnah tolak ukurnya wala wal bara apa? Allah dan Rasulnya. Kitabullah dan sunnah. Yang di atas tauhid, yang di atas sunnah, yang di atas pemahaman salaf, maka kita cintai dia. Sebaliknya yang di atas kesyirikan, yang tidak di atas sunnah alias bid'ah, maka kita berikan barok, kebencian. Meskipun itu karib kerabat sendiri. Tuh. Tapi nanti ingat, rinciannya membenci ini bukan berarti mendolimi ya. Karena orang kalau sudah mendengar membenci, kita harus membenci orang kafir. Ketemu orang kafir langsung dikaplok misalnya. Ini beda, ini dolim namanya. Ya, nanti membenci bukan demikian prakteknya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau punya risalah namanya Al-Wala wal Bara. Ya, ringkas risalah ini sekitar 18 halaman. Beliau menyebutkan tentang jenis-jenis manusia dalam wala wal bara, golongan manusia dalam al-wala wal bara. Secara global, manusia itu terbagi menjadi 3. Ya, secara global, nggak mungkin ada golongan yang keempat. Golongan yang pertama adalah golongan yang wajib kita berikan kecintaan kita secara full totalitas. Golongan pertama ini. Nggak boleh ada kebencian siti aika oleh kepada golongan yang pertama ini. Siapa kira-kira? Para nabi dan rasul. Harus kita mencintai mereka, nggak boleh sedikit pun ada kebencian kepada mereka. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, golongan yang pertama ini wajib kita cintai mereka, nggak boleh ada kebencian kepada mereka. Ya. Kemudian yang kedua adalah golongan yang wajib kita berikan barok, kebencian kepada mereka, nggak boleh ada kecintaan kepada mereka. Maksudnya kecintaan karena agama, bukan kecintaan duniawi, bukan. Nggak boleh kita berikan kecintaan agama kepada mereka. Siapa golongan kedua ini? Orang kafir. Semuanya dengan segala macam jenis variannya. Ya, mau agama, pokoknya di luar Islam harus kita berikan barok, kebencian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu golongan yang ada padanya kecintaan yang kita berikan kepada mereka, tapi juga ada kebencian yang kita berikan kepada mereka. Jadi golongan ketiga ini tercampur. Di satu sisi kita mencintai mereka, dan di satu sisi kita membenci mereka. Siapa golongan yang ketiga ini? Siapa? Jangan gitu, kurang umum itu, kurang general. Kaum muslimin secara umum, anak antum ini, iya kan? Kaum muslimin secara umum. Iya, kan termasuk kaum muslimin. Sepanjang masih pelaku bid'ah ini masih kaum muslimin. Maka kita mencintai mereka karena mereka muslim. Kita mencintai mereka karena mereka umat Rasulullah SAW. Harus ada kadar kecintaan kepada mereka. Tapi dari sisi bid'ahnya, dari sisi maksiatnya, kita cintai atau kita benci? Kita benci. Gak boleh kita cintai dari sisi bid'ahnya dan sisi maksiatnya. Ya kayak anak sama antum gitu. Ya, kayak antum yang satu dengan yang lain, pasti antum ada kecintaan kepada fulan, tapi di sisi yang lain antum ada kebencian terhadap fulan. Fulan ini masya Allah, saya cinta sama fulan ini. Dia ini rajin taklim, ya, semangat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, banyak membantu kaum muslimin. Ya.
Cuman yang ngono nek utang gak tau bayar. Misale gitu loh. Tapi nek utang gak tau bayar, terus nek ngomong kadang nyelekit ngono misalnya. Ngolorokno ati misalnya. Ya. Nah itu ada kadar kecintaan dan ada kadar kebencian. Maka yang ketiga ini kaum muslimin secara umum. Karena kaum kita ini maksum apa enggak jemaah? Enggak maksum. Ada kadar-kadar kesalahan yang menyebabkan akhirnya kita dibenci sama orang. Sesuai dengan kadarnya, ojo berlebihan. Ya, jangan memberikan dosis kadar kebencian yang berlebihan. Sesuai dengan kadarnya. Baik, qala Abul Wafa Ibnu Aqil, berkata Abul Wafa Ibnu Aqil, "Idza aradta an ta'rifa mahallal Islam min ahli zaman, fala tanzur ila izdihamihim fi abwabil masajid, wala ila dajijihim bil bait, walakin unzur ila muwaqa'atihim li a'da'i syari'ah." Kata beliau, apabila kau ingin melihat bagaimana keislaman di suatu zaman, kalau kau ingin melihat bagaimana perkembangan Islam di suatu zaman, maka jangan kau melihat dari banyaknya jumlah orang-orang yang mengantri masuk masjid. Kalau ingin lihat Islam di suatu negeri, Islam di suatu zaman, jangan melihat dari banyaknya orang-orang yang ngantri di pintu masjid, kata beliau. Dan jangan pula engkau melihat dari banyaknya orang-orang yang mengucapkan talbiyah labbaik. Maksudnya banyak sing budal haji, banyak sing budal umroh. Jangan melihat kejayaan Islam dari situ, tapi lihatlah bagaimana sikap mereka terhadap musuh-musuh Islam, musuh-musuh syariat. Ternyata kita dapati sebagian kaum muslimin terhadap orang-orang kafir justru apa? Mesra. Bersama orang-orang kafir justru melempem. Lihat saja ketika orang kafir mengadakan hari raya, yang mengadakan acara-acara keagamaan mereka, maka lebih banyak mana umat Islam yang tidak mengucapkan selamat atas perayaan mereka, atau yang justru mengucapkan selamat? Banyak mengucapkan selamat. Nggak usah jauh-jauh kemarin, tokoh kekafiran mati. Ya, tokohnya kekafiran ini, gembongnya kekafiran ini, mati dia. Berapa banyak di antara umat Islam yang ikut berduka cita katanya. RIP. Ya. Ini lo pasang status lo. RIP. Oh, RIP nih. Ya. Itu kan doa, rest in peace. Ya kan? Semoga tenang, istirahat dalam duka. Istirahat orang mati nih, istirahat apa menjalani alam barzakh? Jangan alam barzakh kok rest. Istirahat, ya istirahat. Tanya mungkar sama nakir, man rabbuka wa man ladzi ursila ilaika wa ma dinuka. Kok istirahat? Ini ada unsur kalau dia sadar mengingkari hari akhir, mengingkari alam kubur. Seakan-akan orang yang meninggal itu istirahat. Ya kan? Seakan-akan orang yang meninggal itu sudah selesai dia istirahat. Tidak ada fase berikutnya. Pertanggungjawabannya. Saya lihat berapa banyak orang-orang yang mereka menampakkan kesedihan, bahkan memuji-muji gembong kekafiran ini. Man of peace and humanity. Ini kalimat-kalimat Muslim yang memunculkan. Ya. Kemarin ketika mati kita dapati banyak di antara public figure ikut mengucapkan bela sungkawa. Maka ini menunjukkan lemahnya kaum muslimin terhadap akidah al-wala wal bara. Kenapa nggak boleh Ustaz? Kan dia ini kita cuma sekedar mengucapkan selamat saja. Ya sih, ambekan di sini. Emang kenapa? Apa masalahnya? Kan kita cuma mengucapkan selamat di lisan saja. Kita nggak meyakini agamanya dia kok. Ya, coba perhatikan, dia mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala punya anak. Saya ingin mati. Dia akidahnya itu mengakui Allah itu punya anak, namanya Jesus Isa. Sekarang kau sebagai Muslim, kau sudi nggak, ridho nggak Tuhanmu dikatakan punya anak? Ya Pak, ridho nggak? Allah yang antum sembah dibilang punya anak. Antum ridho apa enggak? Nggak ridho. Allah saja nggak ridho.
Allah mengatakan di akhir surat Maryam, takadus samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh. Hampir-hampir bumi itu terbelah. Hampir-hampir gunung itu hancur. Gara-gara apa? Anda'au lirrahmani walada. Karena mereka menuduh Allah punya anak. Allah ini ngamu. Nah ini yang mati kemarin itu gembong boboane yang mengatakan Allah punya anak, dia yang menyeru manusia untuk mengikuti akidah Allah punya anak. Berapa banyak manusia yang dimurtadkan sama dia? Ya kan, dengan bungkusnya dia yang lebih mengedepankan kemanusiaan, lebih mengedepankan perdamaian. Bahkan sebagian kaum muslimin ikut berbelasungkawa dengan alasan apa? Karena dia di akhir hidupnya kemarin itu lebih membela Palestina daripada Zionis. Duh. Ukuran kebenaran itu apakah dengan membela Palestina? Dianggapnya ini orang baik hanya sebatas dia lebih membela Palestina daripada Zionis. Dengan itu kau mengucapkan bela sungkawa, kau memuji-muji dia ketika mati. Ini akidahnya al-wala wal barok kemana? Kemudian kita kasih permisalan. Katanya kan cuma sekedar ucapan di mulut saja. Tapi kita nggak meyakini akidahnya dia kok. Sama seperti ucapan selamat Natal, selamat kemarin apa? Waisak. Ya, melok nerbangin lampi kan jangan. Muslim ikut hari rayanya orang kafir nerbangin lampion. Enggak, kita enggak ikut acara keagamaannya. Kita cuma ikut nerbangin lampion. Itu melok acara keagamaannya itu namanya. Diputer-puter. Kau tadi sudah mengatakan kau nggak ridho Allah dikatakan punya anak. Iya, saya nggak ridho Allah punya anak. Ya, makanya saya nggak ikut agamanya dia. Saya cuma mengucapkan selamat. Ya sudah, gini saja. Bagaimana jadinya? Kalau kau punya istri, ya, istrimu tiba-tiba selingkuh sama lelaki lain, sampai akhirnya mereka menikah. Ya, istrimu selingkuh sama lelaki lain sampai akhirnya mereka menikah. Kau ridho nggak sama perbuatan istrimu itu? Suami yang waras pasti mengatakan apa? Nggak ridho saya. Iya, dia belum saya talak, dia belum saya ceraikan, kok bisa dia menikah sama lelaki lain? Saya nggak ridho sama dia itu. Nah, baik. Ketika menikah ini, maka mantan suaminya yang pertama tadi diundang pernikahan. Kira-kira gelem melok gak? Hah? Kira-kira mau hadir? Ya, nggak mengucapkan selamat saja. Congrats ya, selamat ya atas pernikahan kalian. Sudi nggak kira-kira suaminya yang pertama itu mengucapkan selamat? Nggak sudi, meskipun cuma ucapan saja. Kenapa? Saya nggak ridho kok dengan perkawinan ini. Maka nggak ada ceritanya kita mengucapkan selamat cuma di lisan saja, tapi hati kita mengingkari. Ini nonsens, mustahil, nggak mungkin. Ya, kau mengucapkan selamat berarti kau ridho dengan agamanya. Iku sak paket. Nah, ini bantahan kepada seorang profesor ahli tafsir Quran katanya di negeri kita. Ya, Pak Tua yang mengatakan ya kita mengucapkan selamat hari raya kepada agama lain ini tidak mengganggu akidah kita. Karena itu hanya adalah bentuk toleransi. Enggak gitu toleransi. Toleransi itu adalah dengan engkau membiarkan mereka melakukan ibadah mereka tanpa engkau berbuat dolim kepada mereka. Biarkan. Gak boleh diganggu, gak boleh disabotase. Biarkan, gak boleh didolimi. Namun bukan berarti kemudian umat Islam ikut andil di dalam hari raya mereka, di dalam ibadah-ibadah mereka. Ini kalau kita lihat dalil-dalil dalam Al-Quran banyak. Allah berfirman misalnya dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Wahai orang-orang yang beriman,
Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai aulia. Aulia itu artinya wali, orang yang dicintai, orang yang diberikan loyalitas. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasara sebagai orang yang kalian cintai. Gak boleh sama Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat yang pertama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilaihim bil mawaddah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian jadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali, orang-orang yang kalian cintai. Dan jangan kalian berikan mawaddah. Ya, jangan kalian berikan mawaddah kepada mereka. Mawaddah itu apa? Mahabbah, kecintaan kepada mereka. Dilarang. Kemudian setelah itu masih di surat Al-Mumtahanah, Allah mengisahkan tentang bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap orang-orang kafir. Yang kita butuh meneladani Nabi Ibrahim ini di zaman-zaman seperti sekarang. Allah mengatakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'a id qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Kata Allah, sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi Ibrahim dan juga orang-orang yang mengikuti beliau. Ketika Nabi Ibrahim mengatakan kepada kaumnya, inna bura'a'u minkum, kami berlepas diri dari kalian. Tuh, gak boleh melok-melok, berlepas diri. Wa mimma ta'buduna min dunillah, dan kami berlepas diri dari apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang muslim yang bertauhid gak ridho ada manusia yang menyembah sesembahan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Gak ridho artinya. Sebagaimana antum gak ridho kalau ada kemaksiatan, harusnya antum lebih gak ridho lagi kalau ada kekufuran, kesyirikan. Maka saya gak habis pikir, ada orang yang bencinya luar biasa kepada pelaku maksiat, tapi kok bisa pelaku syirik dicintai? Gak habis pikir kita. Antum sama koruptor cinta apa enggak? Orang Indonesia kalau sebutin koruptor, marah, makhluk paling busuk, makhluk paling laknat, sumpah serapah diucapkan semua. Oh iya. Terus sama ini Habib-habib yang nyembah-nyembah kuburan, oh dia waliullah. Lu kok iso lho? Sama pelaku maksiat, kau sumpah serapah, kau caci maki, kau anggap dia manusia yang paling buruk, sedangkan sama pelaku kesyirikan justru kau cintai dia. Kebalik, justru yang lebih busuk siapa? Penyembah kubur atau koruptor? Penyembah kubur. Masih macak kiai, masih macak ustadz, masih macak habib. Kerjaannya minta-minta sama kuburan. Pengkeramat-pengkeramat kuburan harus kita berikan kebencian kepada mereka lebih daripada pelaku maksiat, daripada koruptor, begal, rampok, pezina, pencuri dan yang lainnya. Karena ini kesyirikan. Ini yang kita katakan tadi, berikan sesuai dengan porsinya. Ya, kita membenci pelaku maksiat, namun tidak boleh pelaku maksiat lebih kita benci daripada pelaku syirik. Ya, berikan sesuai dengan porsinya. Ada tuh biasanya ormas yang suka ngobrak-ngabrik tempat maksiat. Ya. Tapi tempat kesyirikan, aman. Iya. Pusat-pusat kesyirikan, kuburan-kuburan yang dijadikan titik-titik kesyirikan oleh mereka, ya apa diobrak nggak sama mereka? Enggak, dijogo malahan. Kenapa? Tujuan. Iya. Itu pun tempat maksiat digerebek soalnya nggak nyetor. Nek nyetor aman. Ya YTTA. Apa YTTA? Yang tahu-tahu aja. Baik. Tadi Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim mengatakan, kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum,
karena kami menganggap kafirnya kalian. Kemudian wabada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha'u abadan, dan telah nampak kebencian dan permusuhan antara kami dengan kalian abadan saklawase. Sampai kapan? Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian beriman bertauhid kepada Allah, baru kami gak benci lagi, baru kami mencintai kalian. Ini tauhid. Ya, sekali lagi, ini tauhid yang dipraktekkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, membenci orang-orang kafir, membenci pelaku-pelaku kesyirikan. Baik, maka kalau disimpulkan, bagaimana sikap kita kepada orang kafir? Yang pertama tadi sudah kita jelaskan, wajib membenci mereka. Ya, wajib membenci mereka. Kemudian yang kedua, meyakini kekafiran mereka. Wajib meyakini kekafiran mereka, nggak boleh ragu sama kekafiran orang-orang di luar Islam. Oh enggak Ustaz, mungkin saja Yahudi Nasrani ini sama-sama mukmin seperti kita. Ya, kita nggak tahu, kita bukan Allah, biar Allah nanti yang memutuskan. Allah sudah memutuskan Yahudi Nasrani apa? Kafir. Jangan ojo beeta. Mungkin saja enggak. Allah sudah mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, dan yang berbuat syirik. Maka harus meyakini kekafiran mereka. Kalau kita tidak meyakini kekafiran mereka, kita yang terancam dengan kekufuran. Kemudian yang ketiga, meyakini batilnya agama mereka. Semua agama di luar Islam harus kita yakini agama yang apa? Batil. Betapapun dibungkus dengan bungkus yang indah. Ini agama Nasrani, agama damai, agama peace, agama kasih sayang, menebarkan cinta. Wapi ya? Iya. Ya, sama makhluk bagus, luar biasa baik, sesama makhluk damai gitu. Iya, sama Allah kurang ajar. Ya, sama makhluk api, tapi sama Allah kurang ajar. Allah dituduh punya apa? Punya anak. Apa manfaatnya berakhlak baik sama manusia, tapi berakhlak buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka bagaimanapun agama itu dibungkus dengan keindahan, namun kalau itu bukan Islam, bukan ajaran Allah, bukan ajaran Nabi Muhammad SAW, maka kita yakini itu agama yang batil, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, inna dina indallahi al-Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama lain selain Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya, maka yang ketiga tadi, wajib meyakini ya kebatilan agama mereka. Hanya Islam satu-satunya agama yang hak, yang diterima oleh Allah. Kemudian yang keempat adalah yaitu berlaku adil kepada mereka. Nah, ini tidak bertentangan dengan membenci mereka. Kita membenci mereka karena mereka kufur. Ini belum kita sampaikan ya. Jadi alasan satu-satunya kita membenci orang kafir karena kekufuran mereka. Bukan karena alasan-alasan yang lain, enggak. Paham enggak maksudnya? Jadi kebencian kita itu karena kekufurannya. Ketidaksukaan kita kepada mereka karena kekufurannya. Karena mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Adapun kebencian kita, apa dampaknya, apa realisasinya? Yaitu kita berlepas diri dari agama mereka. Kita nggak mau ikut-ikutan agama mereka. Kita meyakini batilnya agama mereka. Kita nggak mau support sedikit pun dalam agama mereka. Itu bentuk kebencian kita. Duduk di kampleng, bukan. Paham ya? Kebencian kita kepada mereka, itu realisasinya bagaimana? Berlepas diri dari agama mereka. Tidak ikut andil dalam sedikit pun agama mereka. Tidak support, tidak membantu apapun dalam agama mereka. Enggak. Karena kita meyakini batilnya agama mereka tadi.
Itu bentuk kebencian kita terhadap agama mereka. Adapun tadi berlaku adil, yaitu dalam masalah-masalah duniawi. Dalam masalah duniawi, kita harus berlaku adil bahkan kepada orang kafir sekalipun. Kalau berbuat baik, boleh berbuat baik kepada orang-orang kafir. Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah menyembelih seekor unta, kemudian beliau buat makanan dan beliau hidangkan kepada tetangga-tetangganya. Beliau perintahkan budaknya untuk membagikan kepada tetangganya. Ada tetangga yang Yahudi, budaknya bingung, Yahudi dikasih juga? Naam, kata Abdullah bin Amr bin As. Kenapa? Sami'tun Nabiya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mazala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Kata Nabi, Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku untuk berbuat baik sama tetangga. Saking seringnya Jibril ngomong kayak gitu, sampai-sampai aku mengira suwe-suwe tetangga ini oleh warisan-warisan. Ya, karena seringnya Nabi diwasiatkan oleh Jibril berbuat baik sama tetangga. Maka kalaupun tetangga kita bukan Muslim, tetangga kita kafir, tetap dia punya hak untuk kita berikan kebaikan. Apa itu? Kebaikan-kebaikan duniawi, jangan kebaikan agama. Paham ya? Jangan kebaikan-kebaikan dalam masalah agama. Tidak boleh Anda tolong-menolong berbuat baik dalam masalah agama mereka, nggak boleh. Ustaz, tetangga saya ini kesian Ustaz, dia itu kakinya sakit. Kalau hari Minggu itu pengen ke gereja, tapi dia nggak ada kendaraan. Ya, tapi dia memaksakan ke gereja Ustaz, sampai ngesot-ngesot ke gereja. Sakno saya Ustaz. Ya, maka saya kasih tumpangan saya. Boleh nggak? Nggak boleh. Ya, terus ya apa sakno? Ya suruh sana deh. Oh ya wis Ustaz, dia itu ternyata pengen ke pasar Ustaz. Mau belanja ke pasar. Boleh nggak saya anterin? Boleh. Ya, karena ini tidak berkaitan dengan kita. Tapi coba pilih-pilih. Ayo, sing ditolong sing anu tok. Sing rada tuwek gak ditolong. Ojo. Ketahuan niatnya antum ini. Ya. Nggak boleh. Kalau memang itu ada fitnah di situ, maka lebih baik enggak, jangan. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah, "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. I'dilu huwa aqrabu littaqwa." Kata Allah, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu berlaku tidak adil kepadanya. Jadi jangan sampai kebencian kita kepada orang-orang kafir membuat kita berlaku dolim kepada mereka. Enggak, kata Allah, i'dilu, berlaku adillah kepada mereka. Meskipun kau membenci mereka, tetap berlaku adil kepada mereka. Huwa aqrabu littaqwa, itu lebih dekat dengan ketakwaan. Antum kan tadi membenci pelaku maksiat. Maka kalau disebutkan pelaku maksiat itu mereka sepakat membenci. Iya, orang-orang itu sepakat kalau disebutkan pelaku maksiat, iya kita benci. Tapi kalau ahli bid'ah, masa kita benci? Kalau orang kafir, masa kita benci? Masih ragu. Kenapa? Karena maksiat ini kan mungkin keburukannya disepakati sama semua orang gitu. Tapi kalau kesyirikan, kalau kekufuran, kebid'ahan ini kan masih ikhtilaf gitu. Baik. Antum benci sama pelaku maksiat. Dan ini kejadian ya, pernah kita alami. Kita waktu itu berangkat subuh-subuh kajian, kebetulan jauh di daerah mana, Taman, ya daerah Sepanjang apa situ. Ya, maka ya sudah kita naik mobil lewat bawah. Nah biasa kalau malam Ahad itu kita berangkat kajian subuh itu bareng sama orang-orang pulang dugem. Ya. Bareng sama orang-orang pulang dugem. Di depan saya itu ada motor oleng-oleng gitu nyetirnya. Ya. Sampai akhirnya jarak mungkin ya 1 kiloan mungkin di depan saya kelihatan nyosok. So, gitu. Saya benci kan sama pemabuk ini. Antum benci nggak sama orang mabuk?
Apalagi mungkin narkoba, wallahu a'lam. Benci kan antum kan? Iya, karena khamr itu ummul khaba'ith. Gara-gara khamr ini muncul berbagai macam kemungkaran. Orang kalau sudah mabuk bisa membunuh, bisa berzina, kan gitu kan? Jadi pokok dari induk dari keburukan ada pada khamr. Kita benci sama khamr ini karena sumber kerusakan. Dan ini orang doyan minum khamr. Maka saya benci kepada dia. Maka ketika dia nyosop seperti itu, kemudian saya berbuat baik kepada dia, apakah berarti saya merubah dari benci menjadi cinta? Tidak, tetap benci saya. Saya tetap benci sama mabuknya ini. Cuman ketika saya menolong dia, ya saya panggilkan ambulan atau saya teleponkan keluarga, itu perbuatan baik bukan? Perbuatan baik. Apa berarti saya dikatakan, oh Umar sekarang sudah cinta sama pemabuk ya? Kok ditolong pemabuknya? Apa gitu? Tidak. Membenci itu sesuatu, menolong berbuat baik itu sesuatu yang lain. Contoh apa lagi ya? Antum, binatang yang antum benci apa? Tikus. Saya itu pernah, tikus ya. Saya tuh pernah nutup pintu rumah, tahu-tahu jerat-jerit tikus ini, kejepit, gitu loh. Nah kita benci sama tikus. Tapi apakah ketika saya lepaskan dia karena nggak tega dengan rasa sakitnya, kan kita nggak boleh menyiksa binatang. Kalaupun mau membunuh, bunuh dengan cara yang baik. Maka ketika saya lepaskan, biar dia bisa lepas lagi. Apakah berarti saya berubah dari membenci tikus jadi cinta sama tikus? Antum benci babi ya? Ya, tiba-tiba ada babi yang terperangkap. Ya, ada babi yang terperangkap di dalam tempat dia berhari-hari nggak makan nggak minum. Antum kasih makan sama dia, kesian. Berhari-hari nggak makan terperangkap, tapi nekatnya dicekel yo kilo ngono. Hanya antum kasih makan dia. Apakah berarti antum mencintai babi itu? Tidak, tetap antum benci. Ya, maka sekali lagi berbuat adil, berbuat baik kepada orang kafir karena urusan-urusan duniawi ini diperintahkan di dalam agama. Ya, ini Allah sebutkan juga selain dalam surat Al-Maidah, tadi di surat Al-Mumtahanah. Allah mengatakan la yanhaqumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk kalian berbuat baik, berbuat adil kepada orang-orang kafir sepanjang mereka tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Makanya Ahlus Sunnah itu mengklasifikasikan orang kafir tidak satu jenis. Tapi orang kafir ada beberapa jenisnya. Dan sikap kita berbeda antara satu dengan yang lain. Golongan yang pertama ada namanya kafir dhimmi. Ya, kafir dhimmi adalah orang kafir yang tinggal bersama kita di negeri kaum muslimin, di negeri kita ini. Maka apa hukumnya bermuamalah dengan mereka? Maka mereka tidak boleh didolimi, tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Nek ngutang ya kudu bayar. Iya, jangan ngutang sama orang kafir gak bayar. Apa-apa kan dia kafir, anggap ghanimah. Gak boleh, haram nyolong itu. Harus bisnis sama orang kafir, jual beli boleh gak? Boleh. Harus jujur. Kalau barangnya elek, bilang elek. Jangan menipu. Oh ini bagus ini, barangnya ini gak ada cacat sama sekali ini. Ya ternyata barangnya sudah amburadul, cacat, rusak. Nggak dijelaskan sama dia, enggak apa-apa kan orang kafir. Enggak, hatta orang kafir tetap harus berbuat adil. Ya, hatta orang kafir tetap berbuat adil. Ini kafir dhimmi. Kemudian yang kedua, kafir mu'ahad. Ya, kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang tinggal di negeri kafir
kemudian dia datang ke negeri kita dengan jaminan keamanan dari penguasa kaum muslimin. Ya, seperti turis sekarang ini dari negeri kafir yang memang tidak ada konflik sama kita. Kayak datang dari Australia, kita sama Australia ada konflik? Nggak ada, kita nggak ada konflik sama mereka. Ya. Maka orang kafir itu datang ke Indonesia diberi jaminan keamanan. Kalau sekarang namanya apa? Paspor, visa. Maka dia wajib untuk kita jaga hartanya, kita jaga darahnya. Nggak boleh didolimi orang kafir ini. Karena dia sudah punya perjanjian dengan penguasa kaum muslimin. Negaranya dia punya perjanjian damai dengan negara kita. Maka nggak boleh diganggu. Kemudian yang ketiga, kafir mustakman. Hampir mirip dengan tadi. Tapi bedanya kafir mustakman ini, dia itu tinggal di negeri atau dia itu datang dari negeri yang memang sedang konflik dengan negeri kita. Yang memang sedang konflik dengan negeri kita. Antum sekarang bayangkan tinggal di Palestina. Sedang konflik dengan Zionis. Tiba-tiba ada yang datang ke Palestina, antum sebagai warga Palestina, tiba-tiba datang orang Zionis ini, datang ke Palestina. Tapi kedatangannya dia itu dijamin keamanannya oleh penguasa. Maka antum dolimi nggak? Hah? Nggak boleh antum dolimi. Loh Ustaz, kan dia ini dari negara musuh. Iya, meskipun dia dari negara musuh, tapi kalau sudah masuk ke negeri kaum muslimin, dan dia dijamin, diberikan jaminan perlindungan. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-6, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada seorang musyrik yang meminta jaminan perlindungan kepadamu, maka berikan dia jaminan perlindungan kepadamu supaya dia mendengar kalamullah, supaya dia bisa mendengar kalamullah, artinya supaya dia bisa didakwai. Ya, tapi ini tadi pertimbangan maslahat dan mafsadatnya kembali kepada siapa? Penguasa kaum muslimin. Iya. Maka jangan sampai kebencian kita kepada orang kafir membuat kita akhirnya berlaku dolim kepada mereka. Kembali tadi, antum benci ya sama pelaku maksiat, pencuri, maling. Ya, benci ya. Ketangkep malingnya. Kecekel malingnya. Ya apa perlakuan antum? Itu dolim. Dolim itu sama. Lantum kan menghakimi, apa itu namanya? Main hakim sendiri. Apakah itu bentuk keadilan? Enggak, itu kedoliman. Ustaz, tapi dia ini biang keroknya, sepeda motor hilang berbulan-bulan gara-gara dia. Warga semua gregetan, iya. Itu bentuk kebencian antum, gregetan sama dia. Tapi jangan sampai kebencian antum ini antum lampiaskan dengan cara yang apa? Dolim. Enggak ada peradilannya dulu. Kenapa? Bisa jadi justru antum salah ngebukin orang. Dan banyak kayak gitu. Ya enggak? Banyak kayak gitu. Ya sampai yang dibakar itu ternyata salah orang. Tuh. Karena namanya orang yang melakukan tindak kriminal ada proses peradilan terlebih dahulu. Ya. Nah sekali lagi nggak boleh kita benci kemudian kita lampiaskan kebencian itu dengan kedoliman. Ya. Baik jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tinggal satu lagi kafirnya. Kafir apa? Harbi. Iya lagi. Ini yang penting malah. Ya, kalau kafir harbi ini adalah kafir yang memang sedang berperang dengan kaum muslimin. Ya, kafir yang memang sedang berperang dengan kaum muslimin seperti antum di Palestina. Ya, nah kafir yang berperang dengan antum yaitu tentara-tentara Zionis itu kafir harbi. Ya, mereka boleh untuk ditumpahkan darahnya apabila penguasa memerintahkan untuk memerangi mereka. Ya, atau mereka menyerang secara mendadak.
secara tiba-tiba, maka boleh mereka diperangi, ditumpahkan darahnya. Tapi kalau mereka yang tidak berperang seperti wanita-wanita ya, atau anak-anak ya, maka diperangi tidak? Tidak diperangi, meskipun mereka berasal dari negeri musuh. Nah. Baik jamaah, saya kira ini kalau yang di kitab ini Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah taala, beliau di sini menyebutkan beberapa syubhat sebagian orang yang meniadakan adanya al-wala wal bara. Ya, seperti misalnya mereka menyempitkan bahwasanya kita berlepas diri dari orang kafir itu adalah orang kafir yang memerangi kita. Nah, itu baru kita berlepas diri, kita benci orang-orang kafir yang memerangi kita. Tapi kalau orang-orang kafir yang baik sama kita, maka kita cintai dia. Apa maksudnya mencintai dia? Apakah kau mencintai agamanya? Mencintai karena agamanya, sehingga kalau dia ngadain acara-acara agama atau dia punya hari raya besar agamanya, karena atas dasar cintamu kepada dia kau ucapkan selamat. Kalau itu yang kau maksud, maka ini mencederai al-wala wal bara. Tapi yang kalau kau maksud kecintaan dalam urusan-urusan duniawi, maka ini namanya tabi'i. Sebagaimana Nabi cinta kepada paman beliau yang musyrik. Siapa? Abu Thalib. Tapi apakah Nabi cinta Abu Thalib karena agamanya Abu Thalib? Tidak. Nabi cinta kepada Abu Thalib karena pamannya. Jadi ingat sekali lagi, yang tidak boleh cinta sama orang kafir karena kekafirannya, karena agama dia, ini nggak boleh. Tapi kalau mencintai orang kafir karena urusan-urusan duniawi yang lain, maka ini hukumnya tabi'i, boleh. Ya, hukumnya tabi'i, karena memang manusia demikian. Makanya kita ini dibolehkan menikah dengan wanita ahlul kitab. Ya boleh, bukan berarti harus loh ya. Banyak muslimah masih antum ngapain gitu loh, telek gawe ya. Banyak muslimah ya. Tapi kalau antum bisa mungkin menarik dia kepada Islam, ya maka dibolehkan. Baik, bagaimana mencampur adukkan dua hal tadi? Di satu sisi kita membenci kekafiran, tapi di satu sisi kita punya kecintaan terhadap wanita yang kafir ini dari sisi syahwat. Ya, terus gimana menjamakannya? Dibolehkan di dalam syariat. Maka yaitu tadi, kalau istri katakan sudah menikah dengan wanita Nasrani misalnya, maka harus berlepas diri dari kekufurannya. Ustaz, bojoku nek minggu njaluk antar nang gereja. Ojo gelem. Tuh iya, kau harus barok sama kekufurannya. Lho nek ngono angel rumah tangga, mangkane wis dikandani kok. Ojo telek gawe kok. Iya wis dikandani. Angel ngono-ngono mangkane wis dikandani kok. Kalau kau bisa menarik hatinya kepada Islam, ya sehingga dia sedikit demi sedikit kau tarik kepada Islam, itu baik. Tapi kalau sebaliknya justru kau yang tunduk sama dia, Mas, anterin ke gereja. Oh, iya, Dik. Jadi lakinya yang tunduk. An-nisa qawwamat 'alar rijal. Kembali ayatnya. Karena rijal qawwamuna 'alan nisa, an-nisa qawwamat 'alar rijal. Ini akhirnya lama-kelamaan laki-laki yang model kayak gini, bukan malah istrinya yang katut kepada Islam, justru dia yang katut ke Nasrani. Kan ada yang kayak gitu. Nah, dan jamaah rahimani wa rahimakumullah, saya kira ini bisa kita sampaikan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Ya. Bagaimana kalau hukumnya ini yang ada pesanan gitu dari orang kafir terkait misalnya Natalan pesan makanannya acaranya itu yang pertama. Yang kedua, kalau pun tidak pesan saya, terus setiap perayaan itu dia kan pesan makanan. Hukum makanannya ini gimana? Ya. Kalau memang makanan yang dia beli kepada kita, makanannya itu memang adalah
dijadikan sebagai inti bagian dari ritual keagamaannya, maka ini masuk ke dalam ta'awun. Kita juga ikut membantu dalam kesyirikan dan kekufuran mereka. Dan misalnya kan ada memang tumpeng ya. Tumpeng itu bukan cuma sekedar makanan, tapi dia bagian dari ritual. Ya, bagian dari ritualnya itu. Maka kalau ini model makanan seperti ini yang kita jual, maka kita terhitung ikut andil di dalamnya. Tapi kalau kita cuma sekedar menjual makanan dan makanannya itu bukan bagian dari ritual keagamaannya, makanan itu hanya sebatas pelengkap saja. Enggak, yang pertama tadi. Maka hukumnya mubah. Sebagaimana orang kafir beli makanan sama kita, terserah. Urusan dia mau berikan kepada orang-orang yang dia kehendaki, terserah. Cuman memang kita nggak ada kewajiban. Setiap orang yang beli produk kita harus kita tanyai, wawancarai dulu. Ayo, kayak apa ini? Nggak ada. Illa kalau ada indikasi misalnya. Kalau ada indikasi. Antum jual alat-alat rumah tangga, alat-alat dapur. Ada pisau, ya kan? Antum jualan itu. Nah, ada orang mau beli. Antum lihat, ini orang beli dalam keadaan marah dia, menggos-menggos dia. Dan antum tahu, mari gegeran ambil bujui. Gitu loh. Mau beli pisau. Nah, ini ada indikasi kan? Ada indikasi. Antum doli apa enggak? Ojo. Ada indikasi di situ. Tapi kalau nggak ada indikasi, kayak misalnya sekarang lagi mau persiapan Idul Adha, maka banyak yang beli pisau untuk penyembelihan misalnya. Kalau nggak ada indikasi ya sudah, hukum secara asal mubah. Entah ternyata beneran dipakai sama dia untuk mateni wong, kita ikut dosa nggak? Nggak ikut dosa, karena kita nggak tahu dan nggak perlu kita tanya apa, karena nggak mungkin ngaku juga. Kayak apa lagi? Kayak mateni wong. Ya. Tapi itu pun dipersyaratkan tadi, kalau dia pesan makanan, jangan mau minta dikasih pernak-pernik yang mendukung acaranya. Ya, misalnya nanti Mas bungkusnya tolong dikasih tulisan Merry Christmas ya. Oh enggak. Paham ya? Pesan makanan buat Natal. Tapi minta nanti bungkusnya dikasih Merry Christmas atau dikasih ono gambare Santa Claus, ya Sinterklas, enggak. Kesiki panganan tok, wis bungkusnya polos putih ini tok. Enggak. Kemudian yang kedua, pemberian orang kafir. Secara asal Allah mengatakan dalam surat Al-Maidah, yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Setelah itu Allah mengatakan wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Makanan-makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian halal untuk ahlul kitab. Maka secara asal mubah. Ya, namun diperhatikan, apabila itu berupa sesembelihan yang dia sembelih sendiri, bukan beli daging dari pasar, ya maka di sini bisa jadi itu adalah sesembelihan yang tidak halal. Karena syarat sesembelihan yang halal adalah diucapkan nama Allah di dalamnya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaih." Dan jangan kalian memakan sesembelihan yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Itu kan katanya sesembelihan ahlul kitab halal. Halal kalau dia mengucapkan bismillah. Muslim menyembelih nggak mengucap bismillah, apa jatuhnya? Haram. Nah, ahlul kitab halal kalau mereka menyembelihnya dengan bismillah. Ya. Tapi kalau itu bukan berupa sesembelihan, tapi hanya berupa ya kue-kue atau sayur-sayur, misalnya buah-buah, ya maka secara asal boleh, halal diterima untuk dimakan. Tapi perlu diperhatikan dulu tentang bagaimana orang-orang menilai antum nanti setelah itu. Jangan sampai gara-gara antum menerima itu, antum sebagai seorang muslim wibawanya jadi jatuh
gara-gara antum menerima pemberian orang kafir itu. Karena nanti antum difoto, kasih kotak, mas difoto sih mas. Ya, inilah kita orang Nasrani berbagi sama orang Muslim. Kok terhina orang Muslim ini? Harusnya Islam Muslim ini apa di atas kekafiran atau di bawah? Harus di atas kekafiran. Yo gak apa-apa, masih aku wong gak duwe. Orang kafirnya sugi, tapi aku gak boleh lemah di depan orang-orang kafir. Harus ada izzah, harus menjaga marwah wibawa. Gak boleh doif di hadapan orang-orang kafir. Ini yang menyebabkan kaum muslimin diinjak sama mereka. Melas-melas sama orang-orang kafir gak boleh. Maka kalau ada kekhawatiran seperti itu, lebih baik gak usah. Di viral loh, lebih baik gak usah. Ya, tapi kalau nggak ada, cuma sekedar berbagi saja, sudah mubah hukumnya. Wallahu a'lam. Oke. Ya kalau ritualnya nggak boleh. Kalau itu ritualnya seperti pemberkatan atau apa gitu, kalau Nasrani di gerejanya nggak boleh hadir. Tapi kalau cuma sekedar diundang makan-makan ya sama seperti tadi, hukumnya secara asal mubah. Tapi kalau ada unsur keharaman seperti ikhtilat, ya kan, campur baur laki dengan perempuan, maka sebaiknya dihindari. Ya, Wallahu a'lam. Ya terakhir. Ya. Gak masalah, tapi itu tidak diungkapkan dalam rangka untuk berkabung kepada dia. Karena kalimat istirja ini ketika diucapkan kemudian ditambahi dengan foto, ya, foto orang yang meninggal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu ada unsur kita ini berkabung atas kehilangan orang ini. Iya, bukan mendoakan itu. Kalimat istirja kan itu hanya menyatakan kita semua milik Allah. Yang milik Allah itu apa? Muslim toh? Enggak. Kafir juga milik Allah enggak? Milik Allah juga. Kita semua manusia milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Ini kan khobar. Ngeiweru, ngasih tahu toh. Kalau kita semua milik Allah, maka kalau ada kematian, ya kembalinya kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalaupun kafir itu mati, iya, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi tadi ketika kita mengucapkan seperti itu, ada unsur kita berkabung juga atas kematian orang kafir tersebut, maka ini sebaiknya atau ini tidak dibolehkan. Nah, ini tidak dibolehkan. Karena seorang muslim gak boleh menampakkan kesedihan atas matinya orang kafir, apalagi itu tokoh kekafiran. Gak boleh menampakkan kesedihan seperti itu. Ngapain juga bersedih? Ya kan? Ngapain juga bersedih? Nggak boleh bersedih dengan wafatnya tokoh-tokoh kekafiran itu tadi. Nah. Jamaah, cuma melok kabeh. Ya ini dibahas oleh Syekh Shalih Fauzan. Sama seperti orang yang safar ke negeri kafir, namun tujuannya adalah untuk mempelajari ilmu yang tidak ada di negeri muslim. Ya, kita bacakan saja. Bilang. Ya, kata beliau, al-iqamah fi biladihim wa adamul intiqali minha ila biladil muslimin. Bukan yang ini sih. Ini as-safar ila biladihim li gharadin nushati wa mut'atin nafs. Ya, di antara sikap barok kita kepada orang kafir yaitu kita tidak safar ke negeri mereka dalam rangka bertamasya atau dalam rangka untuk menyenangkan hati, ya, ke Eropa misalnya. Apa tujuannya? Ya,
tamasya saja, jalan-jalan, apa istilah saya ini? Healing. Apa mana delok bal-balan. Maka kata beliau, wasafar ila biladil kufar muharramun. Pergi safar ke negeri kafir itu haram illa inda darurah, kecuali kalau ada darurat. Apa darurat? Kal ilaj, untuk pengobatan. Ya, karena di Indonesia nggak ada, adanya di luar negeri, maka boleh. Kemudian wat tijarah, atau untuk berdagang, wat ta'lim litakhasussatin nafi'ah allati lam yakunil husul 'alaiha illa bis safar ilaiha, atau belajar ilmu-ilmu yang khusus yang bermanfaat, yang tidak mungkin orang bisa mendapatkan ilmu tersebut kecuali ke negeri itu. Di Indonesia gak ono, harus dia ke negeri itu. Maka ini kata beliau, fayajuz biqadaril hajah, ini dibolehkan sesuai dengan kebutuhannya dia. Dan juga diperhatikan adab-adabnya juga. Untuk wanita, boleh nggak kuliah di luar negeri, nggak ada mahram di sana? Nggak boleh. Itu termasuk larangan, safar tanpa mahram. Jodoh luar negeri, luar kota ya nggak boleh. Nanti ada yang punya anak-anak perempuan kuliah di luar kota, nggak ada pengawasan, ya nggak ada keluarga di sana. Ini sering, akhirnya banyak timbul kemudorotan. Orang tua nggak mau tahu, pokoknya mulai-mulai bawa gelar, bawa ijazah. Ya, nggak tahu apa yang dilakukan anaknya di kota tersebut. Alhamdulillah. Maka awasi, jangan sampai mereka berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu ya. Jadi belajar sama orang kafir itu sesuai dengan hajat. Kalau ada orang muslim yang mengajarkan ilmu tersebut, maka lebih baik kepada muslim. Tapi ilmu itu kalau tidak ada yang memilikinya kecuali orang kafir, maka iya sesuai dengan kadarnya. Kayak misalnya ilmu tentang teknologi. Teknologi yang menciptakan mereka, yang membuat inovasi mereka, maka belajarnya juga kepada mereka. Ilmu kedokteran misalnya, ya, terus apalagi ilmu perang, ya, nguruhi nang sopo sih nguruhi terus ilmu perang ini. Kalau nasi ngiso, nggak ada yang bisa kecuali yang bikin alat-alat perang itu, dan itu orang kafir. Ya, maka sesuai dengan kebutuhannya saja. Wallahu a'lam. Baik, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.